Rasulullah itu sangat menjaga, Pak, menjaga keluarganya agar tidak merasa bangga dengan menjadi anaknya Rasulullah. Bayangkan, Pak, Fatimah ini anak kesayangan, putri kesayangan Rasul. Ketika Rasul meninggal, Fatimah jatuh sakit. Gak lama meninggal karena saking cinta dekatnya Fatimah dengan Rasulullah. Fatimah ketika menikah dengan Sayyidina Ali adalah sahabat paling miskin, Pak. Sayyidina Ali itu punya ilmu yang luar biasa, tapi Sayyidina Ali miskin harta. Sampai, Pak, mohon maaf, untuk lebaran Idul Fitri, ada sahabat yang datang ke rumah Sayyidina Ali ingin bertamu, lalu Sayyidina Ali membuka, ayo mari masuk, tapi sahabat tidak jadi masuk karena mencium bau makanan yang sudah basi. Itu lebaran, nggak punya uangnya, yang disuguhkan oleh Sayyidina Ali buat keluarganya adalah makanan yang sudah basi. Dan itu disampaikan ke Rasulullah bahwasanya anakmu, putrimu, mantumu itu lebaran loh, Pak. Kita kan sesuanya lebaran punya daging, punya ketupat, ya, Pak, ya. Ini saking misinya Sayyidina Ali, lebaran makanannya nggak enak dicium. Sahabat melaporkan, ya Rasul, itu anakmu, mantumu lebaran tapi nggak punya makanan, yang ada makanan tidak layak dimakan. Rasulullah apa? Sebagai seorang pemimpin loh, Rasul bisa aja nyuruh para menterinya untuk mengirimkan makanan, ya, untuk ngambil dari APBN negara untuk ngasih makanan gratis. Tapi enggak, Rasulullah apa? Rasul hanya bilang, ya itulah ujian dari Allah, sambil meneteskan air mata. Ya, siapa orang tua yang nggak sedih nggak dengar lebaran anak perempuan yang dicintai lah, apalagi seorang bapak sama anak perempuan, bagaimana cintanya. Tapi enggak dimanjakan dengan harta. Ketika Bilal melihat, Bilal ini mau berangkat ke masjid, Pak. Bilal berangkat ke masjid melewati rumahnya Fatimah dengan Ali. Itu ketika Bilal mau ke masjid, ya 3:30 subuh lah, kan mau tahrim dulu. Melewati, ternyata Bilal melihat Fatimah, karena pintu rumahnya tidak ditutup, Fatimah sedang menyusui Hasan dan Husain, sambil bikin makanan buat dijual. Dia membantu pekerjaannya Sayyidina Ali. Itu 3:30 subuh masih bikin, kalau kita mah mungkin bikin kue gitu ya, atau nyiapin buat dagang nasi uduk gitu. Sampai 3:30 pagi sambil begini ngantuk-ngantuk, Siti Fatimah membantu suaminya untuk mencari nafkah. Saking miskinnya tuh, Pak. Sambil gendong Hasan Husain, kalau kita mau bayangin apa? Ya Allah, ini orang yang paling dicintai Rasulullah. Kehidupannya sebegitu sederhananya. Sekarang bangga diri, merasa dirinya nasab, tapi tidak mengingat kesederhanaan Rasulullah. Memperkaya dirinya, mangga silakan, tidak dilarang untuk jadi kaya, tapi jangan mempertontonkan kekayaan dirinya, membuat umat sedih, sakit. Makanya apa? Bilal bilang, wahai Fatimah, udah kamu ke dalam rumah, kamu tetein anakmu, susui anakmu Hasan Husain, biar saya yang lanjutkan. Hasan Husain disusui, Bilal melanjutkan pekerjaannya Fatimah sampai menjelang azan subuh. Lalu setelah subuh, Bilal bilang kepada Rasulullah, tadi anakmu begini-gini, ceritain. Rasulullah hanya meneteskan air mata. Lalu dikasih masukan lah, dikasih semacam motivasi, masukan kepada Fatimah. Fatimah, tolonglah, kamu kan Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu punya beberapa budak hamba sahaya, pembantu lah kalau kita bilang, ya. Jadi tolong mintalah pembantu buat membantu pekerjaan kamu. Lalu bilanglah Fatimah kepada ayahnya besoknya, ayah, masukan dari Bilal, ini mau ada pembantu. Apa kata Rasulullah? Kamu mau pahala kamu sebagai seorang istri diambil oleh pembantu, pahala kamu sebagai seorang ibu diambil oleh pembantu? Enggak mau. Kalau kamu mencuci pakaian suamimu, maka pahala akan kamu dapatkan. Tapi kalau pembantumu yang menyuci pakaian suamimu, maka pembantumu yang akan dapat pahalanya. Dapat hamil istri. Kalau kuasa Allah,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puja-puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah hingga sampai pada hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan juga sebagaimana biasa di tiap malam Rebo yang kedua ini kita mengadakan taklim yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Ustadz Ade Permana SPDI. Salawat beserta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga disampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama yang kami muliakan guru kita, yaitu Bapak Ustadz Ade Permana SPDI, dan juga yang kami hormati kedua DKM Haji Ripan Supandi beserta jajarannya, dan juga yang kami hormati Ustadz Sutrisno, dan juga kepada tokoh masyarakat Ketua RT 01 Bapak Rusdianto, dan juga bapak-bapak, para alim ulama, tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah guru kita yang tadi dapat informasi yang mungkin dikatakan terlambat, namun alhamdulillah beliau termasuk tepat pada waktunya ba'da maghrib. Untuk itu mari kita sama-sama mengikuti apa yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dan menambah pengetahuan atau ilmu di dalam agama Islam, sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, karena sebagaimana biasa taklim ini hanya sampai masuk Isya, jadi kepada Bapak Ustadz Ade Permana SPDI kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami' Al-Hidayah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir beserta keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah niat hajat kita, wabil khusus buat ketua masjid Jami Al-Hidayah beserta para pengurusnya, para imamnya, para asatidnya, para donaturnya, juga Pak RT beserta jajarannya, juga kepada jamaah masjid yang selalu memakmurkan masjid Jami Al-Hidayah. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah, yang punya hajat, yang punya niat diberikan jalan keluarnya oleh Allah, diberikan kelancaran, keberkahan, dan diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjut. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarrahu syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Dari Abu Yahya Su'aib ibnu Sinan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh mengherankan perkara orang mukmin itu. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Jika dia diberi sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur, maka ia menjadi baik baginya. Dan apabila ia ditimpa satu madarat, dia bersikap sabar, maka ia menjadi baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Ini diingatkan lagi kita kepada ayat Al-Quran, bahwasanya seorang mukmin setinggi dia diberikan oleh Allah kedudukan, maka semakin tinggi kedudukannya, semakin berat dan tinggi ujiannya. Kalau seorang ustadz, dia didapati ujian ketika dia berdakwah dari jamaahnya, tapi ketika dia sudah naik menjadi seorang kiai yang punya pondok pesantren, bukan hanya dari jamaahnya, tapi juga dari santrinya, tapi juga dari wali santrinya. Jadi banyak, semakin tinggi jabatan, semakin tinggi ujian, wabil khusus bagi seorang mukmin. Tapi menurut Abu Yahya Su'aib ibnu Sinan, dia berkata bahwasanya orang mukmin ini dia heran gitu, sampai terheran-heran, karena orang mukmin ini apapun yang diberikan oleh Allah, mau ujian buruk, mau ujian baik, semuanya bisa jadi kebaikan buat kita. Dalam Al-Quran saya sering mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti mati, baik itu manusia, hewan, tumbuhan. Dan ayat lanjutannya, wa nablukum, dan Allah akan beri ujian kepada orang-orang yang masih hidup, bisyarri wal khairi fitnah, dengan ujian keburukan dan ujian kebaikan. Dua ujian itu adalah dari Allah. Kalau kita dapat kebaikan berarti dari Allah, dapat keburukan pun dari Allah. Maka kalau kita sebagai seorang mukmin, kalau dapat kebaikan kita bersyukur, berarti kita diberi nikmat oleh Allah dari mulai bangun tidur, Pak. Kalau kita mau merenungkan nikmat dari Allah, kita bangun tidur, pertama mata kita bisa terbuka kembali. Kita bisa melihat, oh ini anak kita sudah dewasa, oh ini istri kita sudah semakin tua, yang bersama-sama kita selama belasan bahkan puluhan tahun.
Ketika kita menghirup udara, ya Allah, saya masih bisa menghirup udara. Banyak saudara kita yang pakai alat untuk bisa menghirup udara. Dan kalau pakai alat itu Pak, itu sudah hitungannya duit itu. Tiap detik dia pakai alat, hitungannya uang itu. Nah kita kalau mau dibandingkan rezeki uang, maka nafas yang diberikan Allah tidak akan sanggup kita membayarnya Pak. Lalu ketika kita bangun, oh badan kita masih bisa bergerak. Lalu kita melangkah ke kamar mandi, mau ngambil air wudhu, oh kaki kita masih bisa melangkah. Semua kalau kita mau renungkan, itu apapun yang kita dapatkan, yang kita rasakan sekarang adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat baik. Nah ketika kita bangun tidur, ternyata mata kita agak perih ngelihat. Ya Allah, mata saya udah mulai buram ini. Ambil kacamata, kita pakai kacamata. Oh udah terang nih kalau pakai kacamata. Dibuka lagi kacamatanya buram. Berarti apa? Kita nyadar umur, kita ingat umur. Ya Allah, berarti umur saya sudah mulai tua. Sedikit-sedikit diambil tuh kenikmatan oleh Allah untuk pengingat kita Pak. Ya, kita diambil mata kita. Ada saudara saya ketua bidang dakwah di masjid, salah satu masjid di tempat saya kajian rutin tiap malam minggu ketiga, itu sedang habis operasi mata. Diambil oleh Allah kenikmatan matanya. Bayangkan Pak, kita melihat ini anugerah Pak. Banyak orang yang sakit matanya pengen bisa melihat, tapi sakit tidak bisa. Ini luar biasa, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai mata kita sakit Pak, apalagi tidak bisa melihat, pengen bisa melihat tuh, kita mau punya rumah mobil kita bisa bayarin Pak. Kita ikhlasin. Kita punya rumah 2, punya mobil 3, nggak apa-apa dah, buat bayar asal bisa melihat. Tuh berarti nikmat mata kita ini bisa lebih daripada harta yang begitu besar yang kita miliki. Jadi makanya banyak-banyak bersyukur. Karena apa? Sahabat juga menilai ini orang mukmin ini enak, dikasih nikmat bersyukur, itu jadi kebaikan buat kita. Dikasih ujian keburukan juga bersyukur, bersabar, maka itu pun jadi kebaikan buat kita. Jadi kita ingat Pak, bahwasanya kita diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk jangan sering mengeluh. Jadi kalau kita dapat rezeki, alhamdulillah. Kalau lagi diuji sama Allah, kita bersabar. Itulah ciri seorang mukmin. Insya Allah akan menjadi kebaikan di kedua hal tadi yang diberikan oleh Allah. Mau ujian kebaikan atau ujian keburukan. Kalau ujian kebaikan kita bersyukur, kalau ujian keburukan kita bersabar. Hadis selanjutnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala lamma sakulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abata faqala laisa ala abika karbun ba'dal yawm falamma mata qalat ya abatahu ajaba rabba da'ahu ya abatahu jannatul firdausi ma'wahu ya abatahu ila jibrila nan'ahu falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit. Telah menjadi berat. Ini sakitnya berat, sakit parah gitu Nabi Muhammad. Beliau mengalami rasa sakit yang amat sangat serius. Nanti saya kisahkan Pak. Ini sebenarnya kisah ini pas banget karena kita sebentar lagi mau bulan Maulid. Ya, kalau di sini bikin Maulid nanti kita bisa jabarin secara jelas itu ya. Maka Fatimah radhiyallahu anha berkata, aduh sakitnya abiku. Tuh saking melihat bapaknya, abahnya sakit.
Fatimah anak yang sangat disayangi oleh Rasulullah dan anak yang sangat menyayangi ayahnya, dia pun ikut merasa sakit. Aduh, sakitnya abiku. Melihat ayahnya sakit, Fatimah ikut merasakan sakit, Pak. Maka beliau pun menjawab, abimu tidak akan mengalami sakit lagi setelah hari ini. Ya, jadi abimu, kata Nabi Muhammad, setelah ini nggak akan mengalami sakit lagi. Berarti kata-kata begitu udah membuat goncang tuh seorang anak. Kalau udah ada kata-kata orang nengok, ya, aduh sakit banget ini saya keadaannya, insya Allah sebentar lagi nggak bakal sakit lagi. Nah itu hati-hati tuh Pak, antara sembuh atau memang udah diambil oleh Allah. Ya, kalau sudah diambil kan tidak sakit lagi di dunia, ya. Kalau dia baik, ya berarti dapat kebahagiaan di alam barzakh. Tapi kalau dia buruk kelakuannya di dunia, maka yang ada lebih sakit mungkin daripada dia sakitnya menuju kematian. Lalu dia berkata, duhai ayahku, dia telah mendatangi Rob yang memanggilnya. Duhai ayahku, surga Firdaus tempat tinggalnya. Duhai ayahku, kepada Jibril kami menyampaikan kabar wafatnya. Maka ketika telah dikabarkan, Fatimah radhiyallahu anha berkata, apakah diri kalian merasa nyaman melemparkan tanah atas jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama nih Pak ya, kalau Bapak mau merenungkan ini sekilas saja, nanti biar Maulid diadain nanti Ustaz Sutrisno sama RT biar gabung. Jadi ketika itu waktunya subuh hari, Pak. Rasulullah itu dari malam sudah merasakan sakit. Ini biar kita cintanya semakin tinggi kepada Rasulullah, Pak. Makanya kenapa kok kita harus cinta kepada Rasulullah? Harus loh Pak. Wajib kalau orang mengaku muslim, mengaku orang yang beriman, wajib mencintai Rasulullah. Wajib mencintai Rasulullah. Kenapa wajib? Ini salah satu alasannya Pak. Pertama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, dan sakitnya ini beda dengan sakit yang biasanya. Beliau sakitnya parah Pak. Sakitnya beliau kalau sakit masih sanggup untuk menjadi imam sholat. Tapi kali ini ketika beliau sakit, beliau izin untuk tidak menjadi imam sholat. Jadi ketika malam beliau sudah sakit banget, Rasulullah SAW ketika waktu azan sudah terpanggil, Bilal mengumandangkan azan subuh, lalu ditunggu Rasulullah, karena sahabat ini Pak, selama masih ada Rasulullah SAW tidak ada yang mau menjadi imam sholat selagi masih ada Nabi Muhammad SAW. Walaupun mertuanya Nabi Abu Bakar As-Siddiq, kan kalau dari tingkatan nasab berarti ya atasannya Rasulullah karena mertua, orang tua, tapi beliau tidak mau menjadi imam kalau Nabi Muhammad SAW masih ada. Jadi ketika itu Bilal sudah azan, harusnya sudah mulai qomat ya, alarm sudah mulai nyala, belum ada alarm ya, belum ya. Ya, jadi sudah mulai nyala. Itu berdiskusilah para sahabat. Pak sahabat bilang, Bilal, ini bagaimana Rasulullah belum nyampe nih, belum datang ke masjid. Rasul tuh rumahnya Pak dempetan dengan masjid. Ini rumah Rasul sama masjid itu satu tembok. Ya, cuma tidak pakai tembok ya, pakai pelepah kurma itu. Jadi makanya ada kisah ketika bulan Ramadan, Rasulullah itu 10 hari terakhir itikaf di masjid, tidur di masjid. Tapi ketika beliau tinggal di masjid, beliau masih membersihkan rambutnya oleh istrinya Siti Aisyah. Loh, bagaimana bisa Rasul itikaf di masjid kok bisa dibersihkan? Karena ada jendela, ya kayak begini nih jendela, ya samping rumah Rasul itu ya. Dibuka jendela, Rasul ngeluarin kepalanya, dibersihkan oleh Siti Aisyah istrinya. Jadi dempetan dengan masjid. Jadi kedengaran tuh yang namanya azan sudah kumandang lama, sudah sholat qobliyah ya. Lalu berdiskusilah, Rasul mendengar kok belum ada yang sholat, belum ada yang jadi imam, belum Bilal, belum qomat Bilalnya. Akhirnya Rasulullah menyuruh Fatimah, anaknya Fatimah,
coba kau panggilkan Bilal dan panggilkan Ali. Dipanggillah oleh Fatimah. Bilal, suamiku, Ali dipanggil oleh Rasulullah. Datang ke rumah samping ya. Lalu dibilang sama Rasulullah, wahai Ali, Bilal, kenapa kok itu saya dengar belum ada yang sholat subuh? Ia menunggu engkau ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Bilal, Ali sampaikan kepada sahabat-sahabat dan jamaah yang lain, untuk kali ini saya tidak bisa menjadi imam sholat subuh. Saya sudah tidak kuat menjadi imam sholat subuh. Saya tidak sanggup bangun untuk menjadi imam sholat subuh. Ini saking beratnya penyakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa kata Rasulullah? Tolong Abu Bakar As-Siddiq, tolong suruh jadi imam. Balik lagi tuh Pak, Ali dan Bilal memberitahukan kepada jamaah, wabil khusus kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Rasulullah pesan, beliau sudah tidak sanggup lagi. Wahnya alarm masih nyala, apa? Google Map masih nyala. Bentar Pak. Tadi pakai Google Map, saya dari rumah Ketua MUI Kecamatan Cimanggis di belakang Kelapa 2, macet sekali tadi. Nah, jadi Bilal menceritakan kepada para sahabat dengan Sayyidina Ali bahwasanya Rasul sudah sakit. Nah, sahabat Pak, karena tahu Rasul walaupun sakit masih bisa jadi imam. Berarti ketika Rasulullah tidak bisa lagi menjadi imam, sakitnya sudah parah. Sakitnya sudah parah. Maka yang ada semua sahabat ya, tidak ada yang sholat subuh. Abu Bakar tidak mau menjadi imam. Kata Abu Bakar apa? Kalau masih ada Rasulullah SAW masih hidup, saya tidak akan mau menjadi imam. Tuh takzimnya Pak. Seorang mertua takzimnya sama menantu, ya. Abu Bakar sudah diberikan mandat untuk jadi imam, ya. Tapi tidak mau diambil karena Rasulullah masih ada. Ya, kayak tadi saya telepon Ustaz, afwan kayaknya saya telat nih. Ya. Saya kasih mandat tuh ya. Tapi kan ini masalahnya memang jauh jaraknya. Kalau saya nunggu saya bisa nggak sholat maghrib gitu. Nah, ini yang terjadi nih. Sahabat nggak ada yang mau sholat karena Abu Bakar, Umar, Utsman tidak ada yang mau jadi imam. Yang ada apa Pak? Di masjid menangis Pak. Sampai sudah mau terbit matahari belum ada yang sholat subuh di masjid. Karena tahu Rasulullah bakal nggak ada, bakal meninggal. Karena ini satu hal yang nggak pernah dirasakan oleh sahabat. Rasul sakit tidak bisa berangkat ke masjid, kan ini sampingan. Akhirnya Bilal dipanggil lagi sama Ali sama Siti Fatimah, dibilang sama Siti Fatimah sama Rasulullah, wahai Fatimah, panggil lagi Bilal, Ali. Kok nggak ada suara orang sholat, malah ada suara sekilas orang pada nangis, kata Rasulullah. Panggillah Bilal, Ali. Kenapa? Kok nggak ada sholat subuh di masjid? Mereka nggak mau sholat kalau engkau tidak mau menjadi imam. Akhirnya Rasulullah saat itu demi umatnya, Rasul bangun dipapah oleh Bilal dan Ali. Bayangkan Pak, Rasul udah sakit parah, masih berusaha untuk mengimami sholat subuh terakhirnya beliau. Ini sholat subuh terakhir beliau, bahkan sholat terakhir beliau bersama sahabat. Dipopoh, dibawa, lalu beliau bilang, hari ini mungkin sholat saya menjadi imam yang terakhir. Itu sahabat menangis tuh, dalam sholat menangis. Rasul sholat subuh amat sangat pendek menjadi imam. Ya kalau kita mungkin baca kulhu inna atoina gitu ya. Dan memang Rasul mengajarkan kalau jadi imam suratnya jangan panjang-panjang. Ya, karena melihat di belakangmu makmummu mungkin ada orang tua yang sudah tidak kuat lama. Mungkin ada orang yang lagi punya hajat yang harus buru-buru. Ya, memang sholat harus fokus, nggak boleh ingat yang lain. Tapi kan juga kita hidup manusia harus seimbang dunia dan akhirat.
Ya. Nah, sholat subuh selesai, sangat pendek. Rasulullah berkata, wahai sahabat, kemungkinan hari ini adalah terakhir saya menjadi imam sholat subuh dan mungkin sholat bersama dengan kalian. Sebentar lagi mungkin saya akan dipanggil menghadap Allah. Saya akan kembali kepada Allah. Maka sebelum saya kembali, nih Pak, cintanya Rasul kepada umatnya, tolong kalau sampai ada yang pernah saya zolimi ketika saya hidup, atau saya punya utang ketika saya hidup, maka tolong sampaikan hari ini. Saya nggak mau nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Pak, pemimpin Islam, seorang nabi yang sangat dicintai oleh Allah, masih meminta maaf, meminta ikhlas, meminta ridho. Karena ini akan menghalangi yang namanya hutang piutang, itu menghalangi Pak. Hati-hati kalau kita punya utang piutang, dicatat. Kalau kita meninggal nggak sempat bayar, ada ahli waris kita Pak. Hati-hati dengan hutang piutang. Ini bisa menjadi asbab pahala kita terpending dengan hutang piutang itu. Akhirnya apa yang terjadi? Sahabat nggak ada yang bicara, nggak ada yang berani bicara, semua menangis. Siapa Pak yang walaupun kita nih ya merasa Rasul punya utang sama kita, terus Rasul minta siapa yang punya utang, siapa yang merasa saya utangi, bilang kayaknya kita sudah ikhlas aja lah buat Rasulullah. Contoh misalkan nih, ya Ustadz Sutisno lagi duduk begini, saya ngajar, saya bilang, Pak, saya kemungkinan habis sholat Isya ini diambil oleh Allah, ya, habis sholat Isya 2040 berapa gitu ya. Malaikat denger ya. Nah, kalau bapak-bapak merasa saya pernah hutangin, tolong minta sekarang, bilang sekarang. Kira-kira Ustadz, kalau Ustadz Sutisno pernah saya pinjemin duit 10 juta, diilasin nggak mau Ustadz kalau saya memang mau diambil sama Allah hari ini? Kayaknya enggak. Enggak. Waduh, untung saya nggak punya utang sama beliau. Saya mau nyari yang punya utang diilasin deh. Ya. Tapi kalau Rasulullah yang ngomong, saya yakin diilasin. Tapi nggak bakal Rasulullah punya utang 10 juta sama Ustadz Sutrisno, ya kan? Karena nggak ada rupiah real. Nah, semua sahabat tidak yang bicara Pak, tapi ada satu hamba sahaya, budak hitam, bangun dari duduknya, lalu dia mengangkat tangan, ya Rasul, saya ingin bicara. Sahabat semua melihat kepada budak hitam, ada apa ini? Kan deg-degan tuh Pak ya, deg-degan lah. Ini ada bicara apa? Umar udah pegang-pegang pedang tuh Pak. Kenapa? Kata Rasulullah, saya ingin, karena Rasulullah menyampaikan, maka saya ingin bercerita. Cerita apa? Satu saat ketika di dalam peperangan, saya ada di belakang Rasulullah. Rasulullah saat itu ingin memukulkan cambuk ke kuda, ke unta yang di depan. Jadi di depan Rasul ada unta, Rasul pengen nyambuk unta biar unta itu biar jalan gitu ya. Tapi Rasulullah kan kalau mau nyambuk kan pasti ke belakangin dulu cambuknya tuh, baru ke depanin. Nah, ketika Rasul ke belakangin cambuk, nggak sengaja cambuk itu kena badan saya. Tidak sengaja loh Pak, karena Rasul tidak melihat di belakangnya itu ada orang gitu ya. Secara tidak sengaja kena badan saya. Maka takutnya nanti Rasulullah di hadapan Allah itu harus mempertanggungjawabkan, saya ingin dibalas hari ini. Coba bayangin Pak, sebenarnya dia cinta sama Rasul biar Rasulullah tidak dibalas kan di akhirat. Tapi sahabat marah, Umar sudah megang pedang, bangun, wahai Rasulullah, izinkan saya menebas kepala orang ini. Orang ini tidak ada rasa cintanya kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Umar, jangan emosi, jangan marah. Apa yang dikatakan oleh sahabat kita ini benar. Sahabat kita ini sayang sama saya. Daripada dia diem karena merasa nggak enak, lalu nanti Allah yang akan mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan, mendingan saat ini tolong Umar ambilkan cambuk. Malah Umar suruh ambilin cambuk. Diambil cambuk, lalu Umar bilang, ya Rasul,
biarkan saya yang menjadi pengganti. Silakan wahai sahabat, kamu mau mencambuk, cambuk saya semau kamu, mau berapa ratus kali cambuk untuk menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, jangan Umar, harus saya yang dibalas. Takutnya nanti saya tetap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak mau zalim. Akhirnya Rasulullah memberikan cambuk kepada sahabat ini. Sahabat ini bilang, ya Rasul, ketika engkau tidak sengaja mencambukku, aku dalam keadaan tidak pakai baju. Bayangkan Pak, sahabat udah geram nih, di luar ntar gua pites kepalanya gitu kan, gitu Pak ya. Akhirnya apa Pak? Rasulullah membuka bajunya Pak. Bayangkan, ada nggak pemimpin kayak gini Pak? Nggak ada Pak, nggak ada. Jangan kelas presiden lah. Pak RT mana Pak RT? Umroh ya? Oh ada? Oh belum, udah pulang Pak? Belum. Oh belum pulang ya. Nanti saya antar naik Grab. Jadi ini Pak RT ya. Pak RT nih, kalau ibarat katanya seorang pemimpin mau meninggal dunia lalu bilang seperti itu kepada warganya, saya kira berat ya, apalagi seorang presiden. Terus ada warga mau balas juga, enggak ini, tapi Rasulullah buka baju. Akhirnya apa? Sahabat yang tadi megang cambuk melempar cambuk itu lalu lari memeluk Rasulullah SAW sambil menangis. Apa yang hamba saya itu katakan, ya Rasul, ceritaku tentang kau cambuk aku itu bohong. Aku tidak pernah engkau cambuk. Hanya aku ingin ketika hidup di dunia, kulitku yang hina ini bisa nempel dengan kulitmu yang suci. Kalaupun aku masuk surga, belum tentu aku bisa bersama engkau ya Rasul di surga nanti. Karena derajat engkau lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari aku. Kalau masuk surga, apa kata Rasulullah? Sahabat ini akan bersama aku di surga. Sahabat ini akan bersama aku di surga. Yang terkenal dengan yang kita suka dengar hadisnya apa? Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya, sebenarnya apa hadisnya itu man ahabba sunnat, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersama aku di dalam surga. Rasul mengibaratkan seperti jari telunjuk dan jari tengah. Jadi berdempetan bersama. Bayangkan Pak, seorang budak bisa bersama dengan Rasul. Maka bapak-bapak, ini pertama nih, cintanya Rasul sebelum meninggal. Rasul masih cinta terhadap umatnya, masih mau menjadi imam sholat. Yang kedua, ada sahabat yang merasa dirugikan, Rasul ingin dibalas hari itu juga. Tapi ketika sahabatnya ngeprank Rasulullah itu kan, tapi Rasulullah tidak marah. Bahkan Rasul mengatakan, inilah yang akan bersama aku di surga nanti. Contohnya seperti ini, yang mencintai Rasul. Kalau kita mencintai Rasulullah Pak, maka insya Allah walaupun kita nggak pernah bertemu sekarang, kita sering sholawat kepada Rasulullah, kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita cinta, kita harus mengikuti jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya Pak ya, kita mesti mencintai Rasulullah. Ya memang kita kalau dalam pesantren, ketika kita pengen ilmu barokah, maka kita harus menghormati guru kita, kiai kita, mencintai kiai kita, guru kita, juga menghormati dan takzim terhadap keluarganya. Ya, sama istri kiai kita juga harus sopan, sama anaknya kiai juga kita harus sopan. Ya. Tapi bukan mendewa-dewakan. Itu kuncinya, Pak. Ya. Sama kiai kita harus sopan, takzim, tapi bukan mendewa-dewakan. Karena kiai ini manusia. Manusia pasti ada khilaf dan salahnya. Yang baik ikuti, yang jelek jangan diikuti. Jangan kita taklid buta. Mencintai sesuatu itu menutup mata. Mau dia baik, mau dia buruk, dia tetap saya ikutin, saya hormatin. Itu salah. Bahkan Rasulullah bilang, anak saya mencuri, saya yang potong tangannya. Fatimah mencuri, saya yang potong tangannya. Itu Rasulullah. Ya. Jadi nggak ada keistimewaan yang diberikan oleh Rasul kepada keluarganya, apalagi kepada nasabnya.
Ya, jadi jangan merasa nasabnya, oh saya ketemu dengan Rasulullah harus dihargain saya, nggak perlu begitu. Orang yang bertakwa itu yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya, dan siapapun itu bisa. Mau nggak ada nasab nyampe, insya Allah semua kita pasti ada nasab. Ya, malah beban kita kalau punya nasab, kalau kita tidak menjaga citra nasab kita. Misalkan Ustaz Sutrisno ternyata nasabnya nyampe ke Wali Songo misalkan, malah Ustaz Sutrisno harus bisa menjaga ya kelakuannya, jangan sampai anak keturunan wali kok begitu kan gitu ya. Kok Wali Songonya leluhurnya Ustaz Sutrisno istri cuma satu, Ustaz Sutrisno 7 misalkan gitu kan. Nah gitu. Kalau itu malah nggak apa-apa itu mah ya. Nah ini nih yang harus kita jaga. Rasulullah tuh sangat menjaga Pak, menjaga keluarganya agar tidak merasa bangga dengan menjadi anaknya Rasulullah. Bayangkan Pak, Fatimah ini anak kesayangan, putri kesayangan Rasul. Ketika Rasul meninggal, Fatimah jatuh sakit. Gak lama meninggal karena saking cinta dekatnya Fatimah dengan Rasulullah. Fatimah ketika menikah dengan Sayyidina Ali adalah sahabat paling miskin Pak. Sayyidina Ali itu punya ilmu yang luar biasa, tapi Sayyidina Ali miskin harta. Sampai Pak, mohon maaf, untuk lebaran Idul Fitri, ada sahabat yang datang ke rumah Sayyidina Ali ingin bertamu, lalu Sayyidina Ali membuka, ayo mari masuk, tapi sahabat tidak jadi masuk karena mencium bau makanan yang sudah basi. Itu lebaran, nggak punya uangnya, yang disuguhkan oleh Sayyidina Ali buat keluarganya adalah makanan yang sudah basi. Dan itu disampaikan ke Rasulullah bahwasanya anakmu, putrimu, mantumu itu lebaran loh Pak. Kita kan sesuanya lebaran punya daging, punya ketupat ya Pak ya. Ini saking misinya Sayyidina Ali, lebaran makanannya nggak enak dicium. Sahabat melaporkan, ya Rasul, itu anakmu, mantumu lebaran tapi nggak punya makanan, ada makanan tidak layak dimakan. Rasulullah sebagai seorang pemimpin loh, Rasul bisa aja nyuruh para menterinya untuk mengirimkan makanan ya, untuk ngambil dari APBN negara untuk ngasih makanan gratis. Tapi enggak, Rasulullah Rasul hanya bilang, ya itulah ujian dari Allah, sambil meneteskan air mata. Siapa orang tua yang nggak sedih nggak dengar lebaran anak perempuan yang dicintai lah, apalagi seorang bapak sama anak perempuan, bagaimana cintanya. Tapi enggak dimanjakan dengan harta. Ketika Bilal melihat, Bilal ini mau berangkat ke masjid Pak, Bilal mau berangkat ke masjid melewati rumahnya Fatimah dengan Ali. Itu ketika Bilal mau ke masjid ya 3:30 subuh lah, kan mau tahrim dulu, melewati, ternyata Bilal melihat Fatimah, karena pintu rumahnya tidak ditutup, Fatimah sedang menyusui Hasan dan Husain, sambil bikin makanan buat dijual. Dia membantu pekerjaannya Sayyidina Ali. Itu 3:30 subuh masih bikin, kalau kita mah mungkin bikin kue gitu ya, atau nyiapin buat dagang nasi uduk gitu. Sampai 3:30 pagi sambil begini ngantuk-ngantuk, Siti Fatimah membantu suaminya untuk mencari nafkah. Saking miskinnya tuh Pak, sambil gendong Hasan Husain. Kalau kita mau bayangin Pak, ya Allah, ini orang yang paling dicintai Rasulullah, kehidupannya sebegitu sederhananya, sekarang bangga diri, merasa dirinya nasab, tapi tidak mengingat kesederhanaan Rasulullah. Memperkaya dirinya, mangga silakan, tidak dilarang untuk jadi kaya, tapi jangan mempertontonkan kekayaan dirinya, membuat umat sedih, sakit. Makanya Bilal bilang, wahai Fatimah, udah kamu ke dalam rumah, kamu tetein anakmu, susui anakmu Hasan Husain, biar saya yang lanjutkan. Hasan Husain disusui, Bilal melanjutkan pekerjaannya Fatimah sampai menjelang azan subuh. Lalu setelah subuh, Bilal bilang kepada Rasulullah, tadi anakmu begini-gini, ceritain. Rasulullah hanya meneteskan air mata. Lalu dikasih masukan lah, dikasih semacam motivasi, masukan kepada Fatimah. Fatimah, tolonglah, kamu kan Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu punya beberapa budak hamba sahaya, pembantu lah kalau kita bilang.
Ya, jadi tolong mintalah pembantu buat membantu pekerjaan kamu. Lalu bilanglah Fatimah kepada ayahnya besoknya, ayah, masukan dari Bilal, ini mau ada pembantu. Apa kata Rasulullah? Kamu mau pahala kamu sebagai seorang istri diambil oleh pembantu, pahala kamu sebagai seorang ibu diambil oleh pembantu? Enggak mau. Kalau kamu mencuci pakaian suamimu, maka pahala akan kamu dapatkan. Tapi kalau pembantumu yang menyuci pakaian suamimu, maka pembantumu yang akan dapat pahalanya. Makanya sekarang banyak kan para majikan, para suami diambil sama pembantunya, banyak ya Ustaz ya. Nah itu Pak, ini saya bukan nakut-nakutin. Makanya gitu ya. Inilah Pak, ini masih ada. Kalau pengen lebih lengkapnya, ya ngadain maulid. Nanti kita ceritain sejarah kenapa kita mesti mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad sangat mencintai umatnya. Kita tunggu nanti episode maulid Nabi. Kita akan bahas itu lebih jelasnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena luar biasa kita mencontoh Rasulullah. Siapa lagi yang kita mesti contoh? Kuntum khairu ummah. Bukan. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, ya sunnahku dalam artian apa yang dilakukan Rasulullah, maka dia berarti mencintai aku. Jadi kalau kita pengen dicintai Rasulullah, ikuti sunnah-sunnahnya, kebiasaannya, kesederhanaannya. Ya, jadi walaupun kita kaya, jangan kita tonjolkan kekayaan kita, ya. Kita kesederhanaan, ya. Untuk apa? Menjaga perasaan orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh guru kita mengenai daripada kisah Nabi kita Muhammad SAW yang begitu peduli kepada umatnya. Maka untuk itu kita dianjurkan untuk mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah wawasan pengetahuan kita semua. Saya rasa itu saja karena waktu sudah masuk isya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah